Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wedari dari kelas 6E Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep akuntabilitas dalam paradigma administrasi negara beserta contohnya. Pertama, saya akan memulai dengan pengertian akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas itu merupakan suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan kegagalan atau keberhasilan dalam melaksanakan misi organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, adanya tuntutan yang berkembang dari berbagai elemen dalam masyarakat sehingga terjadinya banyak perubahan-perubahan. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini membutuhkan suatu perubahan agar dapat mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya paradigma New Public Service sedikit membantu pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tersebut. Salah satu usaha yang ada di dalam paradigma New Public Service yaitu pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dalam paradigma New Public Service merupakan suatu aspek yang penting dalam penerapan prinsip good governance. Oleh karena itu, dalam penerapan akuntabilitas publik ini, agar penerapannya ideal, perlu didukung oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya wibawa hukum. Yang kedua yaitu konsistensi penegakannya, serta beberapa hal yang lainnya. Selanjutnya, pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menerapkan akuntabilitas publik agar efektif, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan akuntabilitas publik ini. Jadi, pemerintah sebaiknya harus mencari berbagai formula atau solusi yang baik sehingga akuntabilitas ini dapat diterapkan dengan efektif dan sehingga ketidakpuasan masyarakat yang terjadi dalam aksi-aksi demonstrasi tersebut dapat diredam dan diminimalisirkan. Selanjutnya, dalam paradigma New Public Service ada beberapa konsep akuntabilitas atau prinsip-prinsip yang perlu diterapkan untuk terwujudnya akuntabilitas publik. Yang pertama yaitu pemerintah melayani warga bukan pelanggan. Jadi maksudnya di sini itu seperti contohnya itu kayak misalnya pemerintah memberikan pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk. Jadi pemerintah ini dalam melayani masyarakat itu tidak memprioritaskan keuntungan, tapi lebih ke memprioritaskan kepuasan masyarakat. Jadi pemerintah itu sebaiknya memberikan pelayanan yang baik kepada warga negara Indonesia. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah bergantung kepada penilaian masyarakat yang dilayaninya. Jadi maksudnya itu gini, ada beberapa, mungkin banyak instansi-instansi yang telah menerapkan survei seperti penilaian pelayanan yang telah dilaksanakan oleh instansi tersebut, atau mungkin adanya kotak saran. Contohnya itu seperti waktu saya PKL itu di sebuah kantor imigrasi Pekanbaru, mereka itu ada menerapkan kayak sebuah penilaian atau survei gitu kepada pengunjung yang membuat paspor. Selanjutnya yaitu kesimpulan menyangkut akuntabilitas publik dalam pelaksanaan good governance ini.
Jadi akuntabilitas publik itu sangat diperlukan, di mana kita dapat melihat kondisi saat ini itu banyaknya tuntutan masyarakat yang beragam, sehingga akuntabilitas publik itu sesuatu hal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sebaiknya akuntabilitas publik itu segera dilaksanakan secara efektif. Namun demikian, dalam prakteknya, dalam penerapan akuntabilitas publik itu masih banyak terdapat beberapa kendala, baik itu dalam pemerintahnya, ataupun dalam penyelenggara negara, atau dalam masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya dapat dikembangkan suatu mekanisme yang dapat membantu dalam penerapan akuntabilitas publik tersebut agar efektif. Seperti misalnya pada aparatur negara, sebaiknya diterapkan reorientasi yang mendukung dengan komitmen yang kuat serta budaya organisasi yang kondusif demi menciptakan birokrasi yang melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakatnya. Baiklah, sekian dari saya. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.